Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mentakhrij hadis dengan menggunakan Maktabah Syamilah. Pertama-tama kita buka aplikasi Maktabah Syamilah. Kemudian kita klik icon kaca pembesar. Nah, di sini di sebelah kiri kita akan menuliskan matan hadis yang akan kita cari atau kita takhrij. Sebelumnya aktifkan dulu on-screen keyboard. Nah, supaya mempermudah kita untuk mengetikkan huruf Arab. Nah, aja. Sini udah dicari tadi. Kemudian kata yang kedua adalah fima. Fima udah ada. Kemudian yang ketiga, karena tadi sudah saya cari ya, baina. Kemudian di sini kita akan tuliskan Sunan At-Tirmidzi. Sudah ketemu di sini, kita klik Sunan Tirmidzinya, ada 3 di sini. Lalu kemudian kita cari kita klik icon teropong. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini hadisnya sudah ketemu nomor 3 nih. Nah, ini bunyi hadisnya. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abdullah bin Idris an Yazid bin Abi Ziyad an Miqsam an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fima baina Makkah wal Madinati wa huwa muhrimun sha'imun. Kemudian kita akan lihat di sini dapat dalam kitab Musnad Abu Dawud, kemudian ada Sahih Bukhari, di sini ada juga Abu Dawud, dan kita akan memilih dari Sunan Tirmizi ya. Langsung saja klik icon ini. Nah, ini profil gambar icon orang ini, kita klik. Nah, di sini kita akan melihat. Oh ya, kita silangkan dulu ya yang tadi. Matan hadisnya kita close dulu. Sekarang kita akan fokus ke ini. Nah, kita mulai mentakhrij dari riwayat yang pertama. Itu ada Ahmad bin Mani' bin Abdurrahman. Kita lihat dari profilnya. Namanya adalah Ahmad bin Mani' bin Abdurrahman. Kemudian kunyah atau nama panggilannya itu adalah Abu Ja'far. Dan kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah itu Abu Abdullah. Kemudian dia hidup di negara Baghdad. Tahun lahirnya itu 160 Hijriah, kemudian tahun wafatnya yaitu 244 Hijriah. Kita lihat di sini jarh wa ta'dilnya. Di sini kan ada banyak penilaian menurut Abu Qasim, Al-Baghawi, Abu Hatim, Ar-Razi. Ini adalah orang yang thiqah atau dapat dipercaya. Nih. Jadi setelah saya baca-baca secara kesimpulannya, yaitu menurut beberapa ulama terhadap rawi ini adalah thiqah. Menurut An-Nasa'i, thiqah. Daruqutni, kalau kata Daruqutni tidak ada yang salah darinya. Kemudian Ibnu Habban itu menyebutkan thiqah, dan Ibnu Hajar menyebutkan thiqah hafid secara kesimpulannya. Kemudian lanjut ke perawi kedua yang bernama Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurrahman bin Al-Aswad. Abdullah bin Idris ini dari kalangan tabi'in. Kemudian kunyahnya atau nama panggilannya itu Abu Muhammad. Dia tinggalnya di Kufah, ke Baghdad. Kemudian tahun lahirnya itu 114 Hijriah, dan tahun wafatnya itu 162 Hijriah. Kita akan melihat komentar ulama terhadap Abdullah bin Idris ini. Secara kesimpulan setelah saya baca-baca bahwasanya ini kan panjang ya. Setelah saya baca-baca, setelah saya translatekan juga artinya itu, bahwasanya Abdullah bin Idris ini thiqah. Itu menurut Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Sa'ad, Ibnu Qurashi, Ibnu Hibban, semuanya berkomentar bahwa Abdullah bin Idris ini adalah orang yang thiqah. Lanjut ke profil yang ketiga, yaitu Yazid bin Abi Ziyad. Kita lihat dari profil, namanya Yazid bin Abi Ziyad. Nama panggilannya adalah Abdullah, Abu Abdullah. Nasabnya dari Quraisy, Hashim. Kemudian tempat tinggalnya di Kufah. Tahun lahir itu tahun 47 Hijriah,
tahun kematiannya itu wafat pada tahun 136 Hijriah. Kemudian kita langsung saja menjarah wa ta'dil bagaimana kritik ulama, komentar ulama terhadap Yazid bin Ziyad ini, Abi Ziyad. Jadi terkhusus Yazid bin Abi Ziyad ini, menurut Yahya bin Ma'in itu laisa biqawi. Ini sudah saya simpulkan karena panjang ya, jadi kita secara singkatnya saja komentar ulama terhadap perawi ini. Yang pertama ada Yahya bin Ma'in, itu katanya laisa biqawi. Kemudian Abu Zur'ah lain, Abu Hatim laisa biqawi. Menurut Ibnu Sa'ad itu dhaif. Menurut Ibnu Qani itu dhaif juga. Kemudian An-Nasa'i laisa biqawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dhaif. Sedangkan Al-Dhahabi itu mengatakan shaduq. Lanjut ke perawi keempat yang bernama keempat ini bernama Miqsam bin Bajarah, Maula Abdullah bin Harith. Miqsam bin Bajarah, ya, itu namanya, dan nama panggilannya itu adalah kunyahnya itu Abu Al-Qasim. Kemudian dia lahir pada tahun 101 Hijriah dan wafatnya pada tahun 101 Hijriah, sorry maaf. Ya. Kemudian dia berada di tingkatan ke-10 wafatnya. Statusnya ini sebenarnya sudah di sini ya, soduk. Lanjut kita menjarah wa ta'dilnya secara kesimpulan. Ini kan banyak komentar para ulama, saya menyimpulkan setelah dibaca-baca itu Miqsam bin Bajarah ini adalah orang yang sikoh. Menurut Abu Hatim itu solihus hadis. Menurut Al-Ajli itu sikoh, dan Daruqutni juga mengatakan sikoh. Kemudian Ya'qub bin Sufyan. Nah, menurut Ibnu Hazm itu laisa biqawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani shaduq. Sedangkan menurut Ibnu Sa'ad itu dhaif. Lanjut ke perawi ke-5. Nah, di sini kita lihat profilnya. Perawi ke-5 ini bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib ya. Jadi itu namanya tadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nama panggilannya itu Abu Abbas, Abu Al-Abbas. Nasabnya itu dari Hashim, Quraisy. Jadi tanggal lahirnya itu sebelum Hijriah, di tahun yang pertama. Sedangkan tanggal wafatnya itu 65 Hijriah. Dia meninggal di Taif, negara kematiannya. Terus negara perjalanannya adalah Afrika. Tingkatan menurut Ibnu Hajar, dia ini adalah salah satu sahabat yang paling produktif. Tingkatan menurut Al-Zahabi, yaitu adalah penafsir Quran. Lanjut ke cara wa ta'dil. Secara singkatnya saja, karena ini banyak sekali menurut komentar ulama, bahwasanya Abdullah bin Abbas ini adalah, jadi secara keseluruhan, secara kesimpulannya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah sahabat yang banyak menafsirkan hadis, dan dia juga seorang penafsir hadis. Lanjut ke perawi yang terakhir. Baik, kita lanjut ke perawi yang terakhir, itu ada namanya Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahak. Dia ini memiliki gelar Al-Hafiz, lakopnya itu. Kemudian kunyahnya, nama panggilannya itu adalah Abu Isa. Abu Isa, nasabnya itu dari silsilah As-Salami At-Tirmidzi dari Al-Hafiz Al-Buwi. Negara tempat tinggalnya itu di Khorasan. Kemudian tahun lahirnya itu miladnya pada tahun 210 Hijriah. Wafatnya itu pada tahun 279 Hijriah. Tingkatannya itu ke-12 perawi. Dan gelarnya ini terpercaya, Thiqah Hafil. Itu peringkat menurut Al-Dhahabi Al-Hafiz. Kemudian kita akan menjarah wa ta'dilnya. Secara keseluruhan, sudah saya simpulkan ini bahwasanya beliau ini adalah orang yang thiqah. Di sini banyak pendapat yang mengatakan, komentar ulama itu mengatakan bahwa dia ini adalah orang yang thiqah, terpercaya, hafil. Nah, ini teman-teman bisa baca-baca di sini. Jadi secara kesimpulannya setelah kita melakukan takhrij hadis dari segi sanadnya tadi ada 6 perawi, yang mana hadis ini derajatnya itu adalah mungkar dengan lafaz. Kenapa disebut mungkar? Karena tadi ada salah satu perawi yang nilainya itu dhaif. Ada salah satu perawi yang nilainya itu dhaif. Jadi disitulah letak mungkarnya, yaitu Yazid bin Abi Ziyad. Demikianlah, maka berakhir pula kegiatan kita dalam mentakhrij hadis dari segi sanadnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.